Bismillahirrahmanirrahim. Pohon. Kata daya nomor 5 hilang. Nomor 5. Pakai perkenalan lah ya. Kenalan nama saya Ijem. Siapa bapak namanya? Pakai perkenalan Bim ya. Oke deh. Perkenalan aku lah. Oh, boleh. Perkenalan. Perkenalan panggil bapak. Perkenalkan nama saya Ijem. Nama saya Oke. Baik. Profesor Dr. Andes. Ini lagi bapak. Saya undur-undur. Oke baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan melakukan interview terkait masa Orde Baru bersama narasumber kita yaitu ayah saya sendiri yang bernama Iwan Firwan. Di sini kita akan melakukan sesi tanya jawab terlebih dahulu. Baik, untuk pertanyaan pertama, situasi dalam masa Orde Baru apa yang paling berkenan di pikiran Bapak? Yang paling berkenan di pikiran yaitu masa Orde Baru itu masa-masa indah. Masalahnya kenapa kok dibilang masa-masa indah dan masa-masa istilahnya berkenan? Karena di masa Orde Baru itu pertama umur saya masih istilahnya lagi muda. Keduanya ya segala istilah negara itu dipenuhi dengan kesenangan dan keindahan. Karena apa? Masa muda itu masa indah meskipun dalam keadaan ya seadanya ataupun ala kadarnya sederhana. Hanya itu. Apa sebab masa indah? Ya, contoh di bidang makanan. Masih muda kan makanan masih istilahnya kuat, baik itu makan istilahnya berupa lalaban ataupun istilahnya model-model tulang-tulang ayam, tulang kambing gitu kan masih kuat gitu giginya. Kalau sekarang kan ya taruhlah udah berusia faktor usianya udah lumayan gitu. Jadi gigi udah kurang, rambut pun udah memutih gitu. Itulah masa-masa yang terkenang pada masa Orde Baru. Jadi saya sangat berkenan dan sangat istilahnya apa sih yang dinamakan itu indah gitu. Kalau masa Orde Baru itu dikarenakan yang jawabannya tadi itu masa istilahnya saya masa istilah masa muda, masa puber gitu. Itu aja. Apalagi? Oke baik, terima kasih untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua yaitu bagaimana kondisi di daerah pada saat masa Orde Baru? Nah, kalau masalah Orde Baru di daerah, terutama yang saya duduk ya atau tempat tinggal, di daerah saya itu Orde Baru sangatlah istilahnya dibilang agak lumayan maju. Kenapa dibilang maju? Pertanian udah ada istilahnya bagian apa yang dinamakan istilahnya jadi ada istilahnya petugas-petugas pertanian gitu untuk memaparkan atau memberikan arahan ataupun memberikan ilmu untuk menggarap dan apa yang dinamakan itu bertani yang paling baik gitu. Karena apa? Di situ ada juga subsidi masalah pupuk urea itu ada, terus obat-obatan juga ada, cuman itu enggak maksimal. Tapi di situ petani pun menyambut dengan indah dan bahagia karena adanya istilahnya pergerakan yang dinamakan yaitu apa ya, model istilahnya KUT apa gitu kan ya itu. Jadi masyarakat itu, warga itu sangat istilahnya antusias dengan istilahnya program Orde Baru itu. Oke, apalagi? Oke, terima kasih untuk jawabannya yang sangat luar biasa. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga yaitu apakah Anda merasakan atau mengalami dampak keadaan pada masa Orde Baru? Dampaknya masa Orde Baru itu jadi ada juga dampaknya. Kenapa ada?
dulu zaman Orde Baru itu masalah istilahnya nilai rupiah itu sangatlah agak tinggi. Terus di bidang istilahnya pembelajaran, baik itu istilahnya makanan, konsumsi gitu apa itu sangat pada murah pada waktu itu. Karena apa? Karena ya teknologinya itu belum istilahnya muncul, apalagi itu di bidang istilahnya contoh mensos gitu apa itu kan. Jadi program-program informasi itu hanya istilahnya dibatasi dengan sebuah radio ataupun telegram yang masih istilahnya eh, gimana lokasi tertentu aja gitu. Contoh model istilahnya kecamatan gitu kan. Kalau di desa-desa itu belum ada istilah telepon baik itu telepon seluler ataupun telepon yang lain-lainnya. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Anda siapa yang paling berpengaruh dalam stabilitas politik dari Indonesia dan juga keamanannya? Nah, yang berpengaruh pada masa Orde Baru itu yang paling berperan di bidang keamanan itu yaitu ABRI. Nah, ABRI itu sangat berperan penting di dalam istilahnya bidang keamanan. Karena apa? Dulu kan istilahnya ABRI itu jadi istilahnya pokok di dalam pertahanan di zaman Orde Baru itu. Tapi setelahnya lewat Orde Baru sekarang mah udah di istilahnya gabungkan sama Polri gitu. Jadi sekarang mah jadi ABRI sama Polri itu bersatu. Dulu mah kan cuma ABRI aja yang baik itu istilahnya menanggulangi kriminal ataupun istilahnya keamanan warga ataupun wilayahnya masing-masing. Terima kasih. Terus sekarang untuk pertanyaan terakhir, sebagai seorang warga atau individu, apakah Anda mendapatkan tekanan dari pihak politik? Kalau masalah penekanan ada, cuman nggak begitu ditekankan. Masalah politik itu dulu zaman Orde Baru itu nggak begitu banyak seperti sekarang. Politik contoh umpamanya di partai itu kan dulu mah cuma ada 3. Yang pertama itu masalah partai itu Golkar, kedua yang pertama P3, yang kedua Golkar, itu yang ketiga PDI. Nah itu zaman Orde Baru di dalam politik. Untuk istilahnya penekanan itu kan karena istilahnya baik itu orang muslim ataupun non muslim, jadi kebanyakan karena merdeka ini bukan orang Islam aja, orang Islam dan non Islam juga ikut berjuang, makanya di situ pemerintah mengajukan untuk istilahnya kepada warganya itu untuk bernaung kepada istilahnya pohon beringin, yaitu Golkar. Dulu mah yang paling istilahnya favorit atau yang paling digemborkan itu kita itu harus berpartai kepada Golkar. Lain dengan sekarang mah kan ada istilahnya macam-macam partai-partai mencapai istilahnya 19 partai. Nah, itu aja yang saya ketahui masalah politik. Dulu mah hanya istilahnya ada 3 partai. Yang pertama itu P3 yang berlambangkan Ka'bah, yang kedua Golkar yang berlambangkan pohon beringin, dan yang ketiga itu PDI berlambangkan kepala banteng. Nah, itu aja yang mungkin masyarakat dulu Orde Baru itu yang tahu tentang partai. Kalau masalah penekanan ada sih ada, cuman nggak begitu ditekankan. Oke, baik. Terima kasih untuk Bapak telah menjawab semua pertanyaan dan juga telah memberikan berbagai informasi terkait masa Orde Baru. Mungkin cukup itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.